Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik, Sehat, Bu. baik. Oke, Em, harusnya kemarin ya kelas ini ya, karena saya audit dan sebenarnya masih audit juga. Tapi insya Allah sudah selesai si auditnya mungkin siang sampai sore. Oke, ini udah ke-record ya? Oke, sudah ya. Karena biasanya saya pakai Gmeet. Sebentar ya. Oke, ya. Hari ini hari pertama kita kuliah untuk yang AKL 1 ya, akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebentar. Oke. Kemudian nanti mahasiswanya bisa akses di LMS. Saya sudah share untuk bukunya. Oke. Nanti saya share ya tampilannya. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu karena saya belum pernah ngajar kelas ini. Seperti yang sudah tertera di layar Zoom, nama saya Wahdan Aruminawati, nanti dipanggil saja nama tengahnya. Kemudian saya mengajar AKL 1, ya ini mungkin udah masuk ke tahun ke-3 atau 4, saya agak lupa. Kemudian, ya sebenarnya untuk AKL 1 atau Advanced Accounting yang pertama, itu 4 SKS ya. Kemungkinan saya biasanya bablas gitu. Jadi nanti dibikin full 3 SKS supaya cepat selesai. Tapi mungkin ada beberapa pertemuan ke depan yang saya bisa pakai 4 SKS-nya. Jadi nanti jedanya itu cuma sekitar 15 sampai 30 menit untuk break sholat. Oke. Kemudian minggu depan itu kan tanggal merah ya, saya juga baru lihat minggu depan tanggal merah, jadi kemungkinan nanti akan ada pengganti ya untuk pertemuan kedua. Selain itu, karena ini mata kuliah hitungan, Advanced Accounting, mohon untuk mahasiswanya bawa kalkulator, karena pada saat nanti kita belajar tentang jurnal ataupun rumus, saya minta untuk mahasiswanya ikut aktif menghitung ya. Jadi nanti saya ketik biasanya di Excel. Jadi Excel itu seperti papan tulis. Nah, kalian nanti tolong bantu saya untuk menghitung. Kemudian menyebutkan angkanya dari mana. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Oke, nah sama latihan. Nanti akan saya kasih latihan soal, sama ya, seperti pengantar akuntansi, accounting for business, dan juga intermediate accounting. Advanced accounting pun juga tidak lepas dari yang namanya soal latihan. Begitu. Tapi saya nggak pasti setiap minggu. Biasanya 2 minggu sekali. Nanti akan saya kasih berdasarkan chapternya. Kemudian apa lagi ya? Udah sih. Nanti selain soal latihan yang nanti saya kasih berikan waktu sekitar seminggu, nanti akan ada juga kuis ya. Nanti akan saya kasih kuis juga. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita memulai perkuliahan yang pertama. Oke, nggak ada. Oke, saya mau share tampilan yang ada di LMS. Oke. Sudah muncul ya. Sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Oke, nah untuk yang ini sebenarnya semua mahasiswa di semua kelas 4401 sampai 4408 sebenarnya tampilannya sama seperti ini. Jadi paling atas nanti bisa dibaca ya deskripsi mata kuliahnya. Kemudian nanti ada capaian pembelajaran dan daftar pustaka. Sebentar saya ketik dulu ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca capaiannya di dalam satu semester. Di sini, ini announcement sebenarnya kosong.
Nah, ini saya tambahkan dengan bukunya BIMS. Nanti bisa dibuka aja. Nanti dia muncul PDF dari ebook yang kita pakai. Nah, ini covernya coklat seperti ini ya, BIMS edisi ke-13. Oke. Kalau misalkan mau beli bukunya di online shop ataupun di toko buku juga bisa. Bukunya ini tebal, sekitar ya, oke, 800 halaman. Jadi buku BIMS ini nanti bisa dipakai di Advanced Accounting 1 dan juga Advanced Accounting kedua. Untuk Advanced Accounting yang satu, kita pakai dari chapter 1 sampai chapter ke-7. Nanti bisa dibuka. Di LMS juga ada pembahasannya di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, materinya pun saya juga upload ya. Sudah saya upload di sini. Tidak ada pertanyaan? Oke. KM-nya siapa ya? Saya lupa lagi. Kemarin. Saya, Bu. Siapa namanya? Muhammad Jovan Rakani, Bu. Panggilannya siapa? Jovan, Bu. Jovan, oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya ke Jovan ya, termasuk nanti kalau ada jadwal pengganti. Baik, Bu. Oke, sip. Untuk yang intermediate keduanya, kemarin sama siapa? Sama siapa? Intermediate accounting yang kedua? Ibu Wiwin. Bu Wiwin, Bu. Bu Wiwin. Oke. Oke, kalau gitu. Karena nanti kita masih berkaitan ya antara intermediate kedua kemudian ke AKL yang pertama. Oke, saya share ya. Sudah di-share ya. Ya, ini judulnya tentang business combination. Bahasa Indonesianya apa nih? Kombinasi bisnis ya. Bentar ya. Oke, saya next ya. Nah, ini capaian pembelajarannya. Ini pun juga sudah ada sebenarnya di LMS. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai penggabungan usaha atau business combination. Kombinasi bisnis sama aja. Memahami akuntansi dalam penggabungan usaha dan juga akuisisi, kemudian memahami mencatat nilai wajar pada saat akuisisi. Jadi kalau secara umum, gambaran secara umum, advanced accounting itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana pencatatan akuntansi antara perusahaan induk dan anak. Dalam artian perusahaan yang memang di dalam grupnya itu punya perusahaan induk dan perusahaan anak. Kita tidak bisa langsung menggabungkan begitu saja ya laporan keuangannya, tapi nanti ada beberapa prosedur, termasuk juga bagaimana menjurnalkan ketika laporan keuangan induk punya sendiri, kemudian laporan keuangan anak dia juga punya sendiri. Nah, kita nanti akan kita gabungkan menjadi sebuah laporan keuangan induk dan anak. Jadi nanti digabungkan. Oke. Kemudian ini capaian pembelajarannya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita next. Oke. Apa itu kombinasi bisnis? Tadi sempat saya singgung ya, kombinasi bisnis, penggabungan usaha. Mungkin pernah dengar yang namanya merger, akuisisi, konsolidasi. Nah, itu adalah salah 3 contoh dari kombinasi bisnis. Di sini saya kasih gambar contoh perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis. Di sini ada WhatsApp, kemudian Lipo Bank, Pizza Hut, Facebook, Instagram, CIMB, dan juga Coca-Cola. Ini saya campur jadi satu ya. Nanti akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Oke, kita next.
Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan aja secara langsung. Nah, selanjutnya di sini kita masih ke teorinya, ada beberapa tipe dari kombinasi bisnis. Nah, di sini penjelasannya, kombinasi bisnis menyatukan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Sebentar ya. Oke, ini entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Kok bisa? Oh, udah ya. Nah, sini dijelaskan seperti itu. Jadi yang dimaksud sebagai entitas bisnis itu tadi adalah suatu perusahaan atau PT. Awalnya terpisah, nanti digabungkan. Bentuknya kombinasi bisnis. Kemudian di sini ada 3 tipe dari kombinasi bisnis. Yang pertama adalah namanya integrasi horizontal. Oke. Nah, penjelasannya, lini bisnis dan pasar yang sama. Jadi dalam artian, perusahaan ini memiliki industri yang sama. Misalnya nih, bentar ya. Oke, misalnya perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Kemudian ada 2 perusahaan nih, yang satu perusahaan A, kemudian yang satunya lagi perusahaan B. Masing-masing ternyata punya masalah keuangan. Udah mau bangkrut nih misalnya. Nah, mereka bisa melakukan kombinasi bisnis. Kemudian untuk tipe yang kedua, yaitu integrasi vertikal. Kegiatan operasionalnya berbeda, tetapi tahapan produksi atau distribusinya sama. Satu perusahaan berperan sebagai produsen, sementara perusahaan lain berperan sebagai distributor. Jadi, kalau di dalam suatu perusahaan, mungkin pernah kenal yang namanya perusahaan makanan dan minuman, seperti contohnya OT, Orang Tua, Mayora, kemudian ada Unilever, ya perusahaan makanan ya, yang memang masuk ke dalam FMCG, Fast Moving Consumer Goods, karena percepatan dari penjualan dari barangnya itu. Nah, sebenarnya di dalam perusahaan itu sendiri, dia kan termasuk perusahaan manufaktur ya, di mana di dalamnya ada produksi, kemudian ada distribusinya, dan juga ya sampai ke tangan konsumen, maksudnya ke distribusi. Nah, jadi di dalam perusahaan tersebut, misalnya saya ambil contoh adalah perusahaan Mayora, jadi nanti dipegang oleh PT tersendiri. Di dalam Mayora itu ada perusahaan produksinya sendiri, PT X. Kemudian distribusinya itu juga nanti dipegang oleh perusahaan sendiri, PT Y misalnya. Nah, mereka bisa membentuk suatu kombinasi bisnis. Nah, itu masuknya ke dalam integrasi vertikal. Yang satu berperan sebagai produsen, yang satunya lagi bisa sebagai distributor. Oke. Kemudian yang terakhir adalah konglomerasi. Nah, ini tidak memiliki keterkaitan dan produknya beragam. Mungkin tahu ya perusahaan Astra Group, di mana di dalamnya ada Astra International, Astra Auto Parts, dan perusahaan lainnya. Nah, dulu perusahaan Astra ini dia melakukan kerjasama dengan merger dengan, bukan merger ya, maksudnya akuisisi ya, dengan Bank Permata. Jadi waktu itu dia merger dengan Bank Permata supaya para karyawannya nanti gajinya itu di Bank Permata. Tapi kalau tidak salah dipisahkan lagi sekarang. Jadi Astra Group dia berdiri sendiri. Tapi dulu dia sempat merger dengan Bank Permata. Itu kan beda ya industrinya. Yang kita tahu Astra itu kan dia di bidang otomotif, sementara kalau Bank Permata di bidang perbankan. Tapi mereka bisa melakukan kombinasi bisnis. Oke, kita next. Oke,
Loh, kok nggak hilang ya ininya? Oke, biarin lah ya. Nah, ini konten yang akan kita bahas. Yang pertama, reason for business combination, kemudian legal form of business combination, kemudian yang ketiga, accounting concept of business combination, keempat, accounting for combination as acquisition, dan yang terakhir adalah illustration. Kemudian dari konten nomor 1 sampai nomor 5, ini sebenarnya banyaknya teori. Di chapter pertama ini, pertemuan kita yang pertama, nanti kita akan pelajari 4 jurnal. Nanti akan ada contoh soalnya di sini, dan akan kita bahas. Jadi hari ini kita hanya belajar 4 jurnal untuk yang hitungan. Oke, kita next. Kita masuk ke yang pertama ya, reason for business combination, atau alasan kenapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Alasan yang pertama yaitu cost advantage. Ketika perusahaan melakukan kombinasi bisnis, dia mau melakukan merger, akuisisi, ataupun bentuknya konsolidasi, biasanya dibandingkan dengan apakah perusahaan itu bisa membuka lini cabang yang baru. Jadi ketika manajemen, terutama manajer, dia ingin mengembangkan perusahaannya supaya bisa meningkatkan profit, biasanya dibandingkan dua hal. Yang pertama, dia akan membentuk lini produk yang baru. Jadi misalnya ada perusahaan baju. Selama ini dia hanya memproduksi baju yang bentuknya kemeja gitu. Nah, kemudian dia melihat peluang nih, apakah dia bisa memproduksi celana. Nah, dia kan pasti mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, dia buka pabrik, beli mesin jahit untuk menjahit celana. Kemudian yang kedua, dia bisa punya pilihan untuk melakukan merger perusahaan yang memang dia sudah memproduksi celana. Jadi dia sebentar. Oke. Kemudian nanti mahasiswanya bisa akses di LMS. Saya sudah share untuk bukunya. Oke. Nanti saya share ya tampilannya. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu karena saya belum pernah ngajar kelas ini. Seperti yang sudah tertera di layar Zoom, nama saya Wahdan Arminawati, nanti dipanggil saja nama tengahnya. Kemudian saya mengajar AKL 1, ya ini mungkin udah masuk ke tahun ke-3 atau 4, saya agak lupa. Kemudian, ya sebenarnya untuk AKL 1 atau Advanced Accounting yang pertama, itu 4 SKS ya. Kemungkinan saya biasanya bablas gitu. Jadi nanti dibikin full 3 SKS supaya cepat selesai. Tapi mungkin ada beberapa pertemuan ke depan yang saya bisa pakai 4 SKS-nya. Jadi nanti jedanya itu cuma sekitar 15-30 menit untuk break sholat. Oke. Kemudian minggu depan itu kan tanggal merah ya, saya juga baru lihat minggu depan tanggal merah, jadi kemungkinan ya untuk pertemuan kedua. Selain itu, karena ini mata kuliah hitungan, advance accounting, mohon untuk mahasiswanya bawa kalkulator, karena pada saat nanti kita belajar tentang jurnal ataupun rumus, saya minta untuk mahasiswanya ikut aktif menghitung ya. Jadi nanti saya ketik biasanya di Excel. Jadi Excel itu seperti papan tulis. Nah, kalian nanti tolong bantu saya untuk menghitung. Kemudian menyebutkan angkanya dari mana. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Oke, nah sama latihan. Nanti akan saya kasih latihan soal, sama ya, seperti pengantar akuntansi, accounting for business, dan juga intermediate accounting. Advanced accounting pun juga tidak lepas dari yang namanya soal latihan. Begitu. Tapi saya nggak pasti setiap minggu. Biasanya 2 minggu sekali. Nanti akan saya kasih berdasarkan chapternya. Kemudian apa lagi ya?
Udah sih. Nanti selain soal latihan, yang nanti saya kasih berikan waktu sekitar seminggu, nanti akan ada juga kuis ya. Nanti akan saya kasih kuis juga. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita memulai perkuliahan yang pertama. Oke, nggak ada. Oke, saya mau share tampilan yang ada di LMS. Oke. Sudah muncul ya. Sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk yang ini sebenarnya semua mahasiswa di semua kelas 4401 sampai 4408 sebenarnya tampilannya sama seperti ini. Jadi paling atas nanti bisa dibaca ya deskripsi mata kuliahnya. Kemudian nanti ada capaian pembelajaran dan daftar pustaka. Sebentar, saya break dulu ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca capaiannya di dalam satu semester. Di sini, ini announcement sebenarnya kosong. Nah, ini saya tambahkan dengan bukunya BIMS. Nanti bisa dibuka aja. Nanti dia muncul PDF dari e-book yang kita pakai. Nah, ini covernya coklat seperti ini ya, BIMS edisi ke-13. Oke. Kalau misalkan mau beli bukunya di online shop ataupun di toko buku juga bisa. Bukunya ini tebal, sekitar ya, oke, 800 halaman. Jadi buku BIMS ini nanti bisa dipakai di Advanced Accounting 1 dan juga Advanced Accounting kedua. Untuk Advanced Accounting yang 1, kita pakai dari chapter 1 sampai chapter ke-7. Nanti bisa dibuka. Di LMS juga ada pembahasannya di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, materinya pun saya juga upload ya. Sudah saya upload di sini. Tidak ada pertanyaan? Oke. KM-nya siapa ya? Saya lupa lagi. Kemarin. Saya, Bu. Siapa namanya? Muhammad Jovan Rakanedi, Bu. Panggilannya siapa? Jovan, Bu. Jovan, oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya ke Jovan ya. Termasuk nanti kalau ada jadwal pengganti. Baik, Bu. Oke, sip. Untuk yang intermediate keduanya, kemarin sama siapa? Sama siapa? Intermediate accounting yang kedua? Ibu Wiwin. Bu Wiwin, Bu. Bu Wiwin. Oke. Oke, kalau gitu. Karena nanti kita masih berkaitan ya antara intermediate kedua kemudian ke AKL yang pertama. Oke, saya share ya. Sudah di-share ya.